Kali ini kita akan membahas ciri-ciri kalimat efektif yang penting untuk dipahami dalam penulisan dan komunikasi sehari-hari. Latar belakang dari pembahasan ini adalah pentingnya komunikasi yang jelas dan efisien. Kalimat yang efektif tidak dapat menghindarkan kita dari kebingungan dalam menyampaikan pesan, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam dunia profesional. Pada bagian pertama, kita akan membahas ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kepaduan atau koherensi, artinya antar unsur dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan harus terhubung secara logis. Contoh kalimat efektif, tim peneliti sedang menganalisis data. Selanjutnya, kesepadanan struktur. Kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Hindari penggunaan kata depan seperti di, ke, atau dari di antara subjek dan predikat. Contoh tidak efektif, di dalam rapat itu membahas masalah keuangan. Perbaikannya menjadi rapat itu membahas masalah keuangan. Berikutnya, kehematan kata. Hindari pengulangan kata atau frasa yang tidak perlu. Contohnya, para hadirin dipersilakan untuk duduk. Kata para sebaiknya dihilangkan karena hadirin sudah bermakna jamak, sehingga menjadi hadirin dipersilahkan duduk. Lalu, kelogisan makna. Makna kalimat harus logis dan tidak ambigu. Misalnya, dia memakai baju merah yang baru. Kalimat ini ambigu, perbaikannya menjadi dia memakai baju baru berwarna merah. Terakhir, kecermatan diksi, artinya pemilihan kata harus sesuai konteks dan kaidah. Contoh tidak efektif, kami menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala. Karena frasa dengan mata kepala menjadi berlebihan, perbaikannya menjadi kami menyaksikan kejadian itu. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis kalimat tidak efektif. Pertama, kalimat tidak padu. Ciri utamanya adalah ketidakjelasan hubungan antar unsur. Contohnya, mereka pergi ke pasar, dia membeli buah. Subjek yang tidak konsisten membuat kalimat ini tidak padu. Perbaikannya, mereka pergi ke pasar dan membeli buah. Kedua, kalimat bermakna ganda atau ambigu. Kalimat ini memiliki lebih dari satu penafsiran. Contoh, polisi menembak perampok yang kabur dengan luka-luka. Siapa yang luka-luka, polisi atau perampok? Perbaikannya menjadi polisi menembak perampok yang kabur sehingga perampok itu luka-luka. Ketiga, kalimat boros atau redundansi. Contohnya, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Kalimat ini boros karena maknanya bisa disampaikan lebih ringkas. Perbaikannya, saya melihat langsung. Keempat, kalimat tanpa subjek atau predikat. Misalnya, di dalam kelas sedang belajar, kalimat ini tidak memiliki subjek. Perbaikannya, siswa sedang belajar di dalam kelas. Kelima, kalimat dengan struktur tidak paralel. Artinya, deretan kata atau frasa dalam kalimat tidak konsisten, sehingga meliputi penyuluhan, berdiskusi, dan praktik. Bentuk kata tidak sejajar, perbaikannya menjadi kegiatan ini meliputi penyuluhan, diskusi, dan praktik. Terakhir, kita lihat perbandingan antara kalimat efektif dan tidak efektif. Contoh pertama, buku itu dibeli oleh saya. Kalimat ini bisa diperbaiki menjadi saya membeli buku itu menggunakan kalimat aktif akan lebih jelas dan lugas. Contoh kedua, dia tidak hanya pintar tetapi juga dia rajin. Kalimat ini kurang efektif karena ada pengulangan subjek dia. Perbaikannya, dia tidak hanya pintar tapi juga rajin. Contoh ketiga, para tamu undangan dipersilahkan masuk. Kalimat ini tidak efektif karena kata para berlebihan. Perbaikannya cukup tamu undangan dipersilahkan masuk. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa tips menyusun kalimat efektif. Yang pertama, hindari penggunaan kata yang berlebihan. Kalimat yang terlalu panjang dan penuh pengulangan akan membuat pesan menjadi tidak jelas. Gunakan kata secukupnya, langsung ke inti dan makna. Kedua, pastikan subjek dan predikat jelas. Setiap kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang mudah dikenali, agar makna kalimat dapat dipahami dengan cepat dan tidak membingungkan. Ketiga, gunakan konjungsi atau kata penghubung secara tepat. Konjungsi berfungsi menghubungkan antar unsur dalam kalimat
agar kalimat padu dan runtut. Pilih konjungsi yang sesuai dengan hubungan makna yang ingin disampaikan. Keempat, pilih diksi yang sesuai konteks. Diksi atau pilihan kata sangat menentukan kejelasan makna kalimat. Gunakan kata yang tepat sesuai situasi dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Dan yang terakhir, periksa struktur kalimat agar paralel. Artinya, unsur-unsur dalam deret kata harus seimbang dan sejajar bentuknya. Misalnya, jika menggunakan kata benda di awal deret, gunakan kata benda juga di unsur berikutnya. Dengan menerapkan kalimat di sini, kita dapat membuat kalimat yang lebih efektif, jelas, dan enak didengar. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif harus jelas, logis, dan sesuai aturan bahasa. Dengan memahami ciri-ciri dan jenis kalimat tidak efektif, kita bisa menyusun kalimat yang baik dan mudah dipahami. Demikian penjelasan tentang ciri-ciri, jenis, dan perbandingan kalimat efektif. Semoga materi ini dapat membantu kita dalam membuat kalimat yang jelas, logis, hemat kata, dan mudah dipahami.